Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Kejadian yang kita dengar dalam Injil tadi adalah kejadian nyata 2000 tahun yang lalu, yang waktu itu Tuhan Yesus hadir di rumahnya Marta dan Maria. 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus hadir, sebelum beliau naik ke surga, kehadirannya dapat secara nyata. Karena hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus punya tubuh, punya badan, sehingga hadir secara nyata. Setelah Tuhan bangkit dari kematian, juga hadirnya secara nyata. Maka ketika ada penampakan-penampakan itu, beliau makan karena masih ada tubuhnya, kemudian disuruh pegang, kemudian Thomas disuruh mencucukkan karena tubuhnya ada. Tapi kemudian ketika beliau naik ke surga, tubuhnya tidak ada lagi di atas muka bumi ini, karena tubuh itu dibawa ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi apakah zaman modern ini setelah berlalu, artinya setelah baginda Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak lagi dapat hadir secara nyata seperti dulu yang dialami Maria dan Marta atau orang-orang lain pada zaman 2000 tahun yang lalu? Jawabannya bisa. Kehadiran Yesus Kristus yang sama seperti yang dialami oleh Marta dan Maria masih dapat terjadi pada zaman modern ini dengan kehadiran yang nyata dalam istilah ajaran agama Katolik namanya realis presentia. Realis presentia bahasa Latin, nggak usah diulangi nanti malah kuluk gitu ya. Realis presentia bahasa Latin artinya realis, nyata, presensia, hadir. Jadi zaman modern ini sampai nanti akhir zaman, meskipun tubuhnya Tuhan sudah ada di surga, beliau tetap dapat hadir nyata dalam realis, presensia. Di mana kehadiran yang nyata dari baginda Yesus dalam setiap kurban misa, dalam setiap perayaan Ekaristi. Realis presensia itu maksudnya adalah Sang Kristus hadir nyata dalam tubuh, darah, jiwa, kealahan sepenuh-penuhnya. Kalau kita mengikuti peribadatan dalam iman Katolik, ada banyak peribadatan, ada misa, sakramen, ada juga devosi-devosi, doa jalan salib, rosario, macam-macam. Tetapi dari semua doa itu tidak ada kehadiran Yesus yang penuh kecuali satu kurban misa ini. Karena hanya di dalam kurban misa ini Kristus hadir nyata, realis, presensia, tubuhnya, darahnya, jiwanya, kealahannya sepenuh-penuhnya. Beda dengan contoh umpamanya kamu doa di lingkungan rosario. Apakah Tuhan hadir? Iya, tapi rohani. Tidak dengan tubuhnya, tidak dengan darahnya. Kamu jalan salib, apakah hadir? Iya. Kamu berkumpul, seperti firman-Nya, kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul, apakah hadir? Iya. Tetapi hanya dalam keilahiannya, dalam rohnya, bukan tubuh, darah, jiwa, kealahan sepenuhnya. Maka saudara-saudari, sekarang ini ketika kita mengikuti kurban misa, sebenarnya persis seperti kehadiran yang nyata pada saat Tuhan hadir di rumah Maria dan Marta. Maka pelajaran imannya adalah bagaimana ketika Tuhan hadir nyata itu sikap yang diminta oleh Tuhan, sikap yang diajarkan oleh Tuhan adalah sikapnya seperti Maria, bukan seperti Marta. Marta nanti punya porsinya sendiri. Loh berarti apakah nggak boleh sibuk melayani? Boleh, tapi porsinya lain. Nanti ketika keluar dalam masyarakat, keluar dari misa lain. Ketika realis presensia, gampangnya di dalam kurban misa, sikap yang dituntut, sikap yang diminta adalah seperti sikapnya Maria. Seperti apa sikapnya Maria? Sikapnya Maria kalau diringkas dalam satu kata, sikap itu bernama sikap atentif. Jadi Maria yang hadir ketika kehadiran ada Tuhan Yesus di sana, Maria kalau diringkas dalam satu kata, sikap itu namanya atentif. Atentif artinya penuh perhatian. Berbeda dengan Marta. Marta sibuk banyak hal. Maka Tuhan mengatakan, Marta, Marta, diulang 2 kali. Diulang 2 kali ini berarti peringatan. Marta, Marta. Ketika Tuhan memperingatkan seseorang diulang 2 kali, Simon, Simon, gitu. Diulang selalu 2 kali, ya. Sudah butar, gitu umpamanya ya.
Bayu, Bayu gitu, upamanya begitu. Intan, Intan gitu. Ya, syukurnya pas yang di depan saya aja ya. Jadi hati-hati kalau duduk di depan sini nanti disebut ya, enggak. Ya itu kira-kira gitu. Simon, Simon, Marta diperingatkan karena sibuk hal-hal yang lain padahal ada kehadiran Kristus di sana. Siapa Marta? Orang-orang yang sibuk aneh-aneh dalam setiap kurban misa. Main HP terus, lihat Instagram update, malah live, aku sedang bisa sama Rama Bayu loh. Sibuk dalam banyak hal yang lain-lain yang tidak ada hubungannya dengan kehadiran Kristus. Kristus hadir tapi tidak atentif dalam kehadiran itu. Hal-hal yang lain yang diperhatikan, bukan pada kehadiran nyata Kristus. Itu sikapnya Marta. Banyak orang menjadi sikapnya Marta dengan kehadiran Kristus. Sekali lagi, Marta itu penting nanti di luar kehadiran yang nyata. Beda lagi ceritanya. Tapi dalam kehadiran Kristus yang nyata, sikap yang dituntut adalah sikapnya Maria. Apa tadi? Atentif. Sikap atentif ini dapat kita latih dengan 3 latihan. Maka mari kita bersikap seperti Maria ketika di dalam kehadiran nyata realis presensia, hadir nyata Kristus di situ, kita bersikap seperti Maria dengan sikap atentif. Sikap atentif ini bisa dilatih dengan 3 latihan. Yang pertama latihan mata, yang kedua latihan telinga, yang ketiga latihan hati. Apa tadi? Latihan mata, latihan telinga, latihan hati. Kalau kita terlatih dengan latihan mata, latihan telinga, latihan hati, lama-lama punya sikap atentif. Siapa yang sudah punya sikap atentif? Belum ada. Tapi siapa yang sudah mendekati sikap atentif? Rama Bayu. Jadi contohlah saya. Bukan berarti sombong amat, lo enggak begitu. Bukan gitu ceritanya. Tapi supaya apa yang ku katakan, apa yang ku ajarkan klop dengan yang ku lakukan. Kan jangan sampai orang nanti mengatakan, mengajar gitu, itu cuma omong aja dia enggak melakukan. Nah kan kacau. Atentif latihan mata, latihan telinga, latihan hati. Jadi kalau dalam misa itu mata diarahkan begitu datang, set, lihat altar meja kurban, set, lihat tabernakel, lihat wah di sana ada Kristus yang bertata, naik dikit, set, apa? Salib, lihatin aja salibnya, nggak usah jelalatan lihat mana-mana gitu. Lu Rama Bayu jelalatan, kalau homili jelalatan sana, sini, biar kamu kayak diajak ngobrol. Kalau saya gini, saudara-saudari kan ya kan. Kalau saya atentif terus kan lihat sini saya, kan nggak lihat kamu gitu loh. Lihat salib, waduh. Tuhan tuh saya perhatikan kok dari kemarin di sana kok nggak turun-turun, nggak capek apa ya gitu. Nanti pasti muncul sesuatu dalam batinmu ketika latihan mata, lihat lilin kok ada nyalanya, oh nyala itu mengingatkan berterang, oh terang, oh saya terang dunia, gitu loh. Itu atentif namanya, latihan mata. Latihan telinga, mendengarkan firman. Maka kalau setiap kali ada firman dibacakan, perhatikan, Rama Bayu itu merem. Itu tidur kali gitu. Enak aja, nggak tidur. Itu merem itu supaya kalau matanya itu tertutup kan nggak ngeliatin mana-mana. Kalau lagi firman Tuhan dibacakan melototin kamu gini kan malah jadi, waduh itu kok rambutnya kriwil-kriwil. Nah malah mikir aneh-aneh nanti. Merem itu biar nggak ada rangsangan dari mata, kemudian latihan telinga, cek kena pada firman Tuhan, dengar. Itu teknik, nggak harus merem ya. Nanti kalau kamu takutnya merem tasnya hilang, nah gitu ya. Ini bukan harus merem, enggak, tapi latihan telinga yang terhubung dengan firman. Dan yang terakhir latihan hati. Setiap kali dalam kurban misa pada prevasi sebelum doa syukur agung, imam selalu mengingatkan marilah mengarahkan hati. Imam mengatakan marilah mengarahkan hati, kok banyak orang marilah mengarahkan HP. Gimana? Nanti lama-lama diganti loh, marilah mengarahkan HP. Itu cuma beda T sama P kan ya, hanya sama ya. Jadi artinya kepleset dikit udah salah gitu loh. Marilah mengarahkan hati, P. Beda dikit. Tapi jelas,
Apa maksudnya mengarahkan hati? Contoh konkret di dalam doa syukur agung itu kan umat hening, diam. Tapi diamnya itu kan beda-beda. Ada yang diam ngelamun, ada yang diam bingung, ada yang diam kelaparan, nanti makan apa, mikir-mikir mau makan apa. Ada yang diam marah. Ada juga kadang-kadang terimalah dan keluar dari sana suaranya ada gitu. Macam-macam diamnya. Tapi diamnya misalnya pada saat doa syukur agung kan imam sendiri yang berdoa, nanti di bagian terakhir umat mengatakan amin kan, mengaminkan. Ini namanya latihan hati, menyimak kata-katanya apa sih sebenarnya, sehingga nanti diaminkan dengan sungguh-sungguh pada saat bagian terakhir. Jangan-jangan isinya kutukan loh ya, kamu aminin nanti ya. Ini bercandanya aja. Demikian saudara-saudari firman hari ini. Kehadiran nyata Kristus, realis presensia, tubuh, darah, jiwa, kealahan penuh terjadi dalam kurban misa perayaan Ekaristi. Sikap yang diminta sikapnya seperti Maria. Apa nama sikap itu? Atentif. Bagaimana sikap atentif dilatih? Latihan mata, latihan telinga, latihan hati. Sehingga kalau kamu hadir dalam kurban misa, kamu mengambil bagian yang terbaik. Tuhan katakan, yang tidak akan diambil darimu, tidak akan hilang bagian terbaik itu. Shalom alaikum.